suara berjuta telinga. Selamat pagi mitra pendengar semuanya. Kembali lagi menyapa dan seperti informasi yang telah lagi sampaikan tadi pada pukul 9 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat ini, kita akan menyelenggarakan spesial radio talk show ya mitra. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Pikiran dan Tubuh Sedunia 3 Januari 2025 kemarin. Hari ini Rabu 8 Januari 2025 kita akan membahas tentang harmoni pikiran dan tubuh sebagai peringatan Hari Kesehatan Pikiran dan Tubuh Sedunia ini. Dan Lai tidak sendiri di sini untuk memandu talk show ini. Lai ditemani oleh Bang Ito. Oke, disapa dulu Bang Ito, mitra dengarnya. Halo mitra dengar, apa kabar ini? Oke. Setelah menyapa mitra dengar, kita coba sapa dulu narasumber kita yang luar biasa yang datang sudah di studio kita ya. Pagi-pagi sudah merapat gitu ya ke studio kita ya. Tentunya dengan semangat yang membara ya. Oke, yang pertama kita sapa dulu ada Kak Dokter ya ini ya. Jadi masih muda banget, sudah sangat berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat ini. Ada Kak Dokter Aulia Nur Fadilah yang merupakan dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu. Selamat pagi Kak Dokter. Pagi Kak. Iya. Kabarnya baik ya Kak ya? Alhamdulillah baik. Oh iya baik hari ini. Ini menjadi pertama kali nih Kak Dokter kesini nih. Iya pertama kali. Oh iya. Insya Allah kita ngobrol-ngobrolnya santai saja kayak gitu. Ngobrol-ngobrol dan juga bercanda-canda. Ya. Dan yang kedua kita sapa siapa? Bang Ya, Ito. Dokter Doni. Ini udah langganan ya kayak. kayak. Psikolog ini. Wah, ini psikolog apa pujaan kita ini. Oke. Psikolog pujaan mitra mereka semuanya. Sering kesini mungkin. Sering ya, sangat-sangat sering memberikan edukasi tentang kesehatan mental. Oke, kita sapa dulu Kak Doni, psikolog. Halo, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Lai, Bang Ito, gimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah baik ya. Kak Doni juga baik ya? Iya. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Untuk Kak Dokter Aulia dan juga Kak Doni, ini kita akan banyak bertanya nih, berdiskusi tentang harmoni pikiran dan tubuh, kunci hidup seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwa keseimbangan antara kesehatan pikiran dan tubuh itu cukup menjadi faktor penting ya. Sangat untuk penting. Kita melakukan berbagai macam aktivitas dan produktivitas ketika kita bekerja dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Bang Itong nih. Silakan Bang Itong. Pertanyaan pertama untuk dokter ini, dokter muda kita. Oh iya. Kak Dokter Aulia, silakan. Mengapa nih penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama di era modern ini, Dok? Gimana itu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya berbicara terkait tentang era modern ya, tidak lepas dari begitu banyaknya perkembangan sosial media, terus kendaraan-kendaraan, perusahaan dan lain-lain. Pasti banyak tekanan-tekanan ya. Jadi misalnya kayak pekerjaan, terus asap polusi, terus juga makanan fast food dan lain-lain. Jadi itu akan banyak mempengaruhi dari kesehatan mental dan kesehatan tubuh itu sendiri. Yang mana kita ketahui bahwa kesehatan tubuh dan mental itu satu sama lain saling terhubung. Misalnya salah satunya adalah kebiasaan duduk atau banyak duduk, sedentary lifestyle. Jadi kita kayak karena dimudahkan dengan transportasi, terus apa-apa dari HP, gadget ya. Jadi banyak duduk, kurang bergerak. Nah, seperti itu kan akan mengurangi waktu kita untuk olahraga gitu. Terus selain itu juga makanan tadi ya, fast food. Nah, makanan itu sendiri juga karena prosesnya dipercepat dan untuk mengejar waktu, efisiensi, terus rasa, tentunya akan memangkas begitu banyak gizi-gizi dari makanan itu sendiri. Belum lagi minyak-minyak dan lain-lain itu akan mempengaruhi lemak-lemak tubuh dan lain-lain. Itu akan menjadikan penyakit-penyakit yang risikonya tinggi kelak gitu. Jadi karena memang zaman serba praktis ini serba praktis semuanya. Era modern. Iya. Semuanya bisa lewat ojek online begitu ya. Apapun fast food segala macam. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi kesehatan begitu ya. Apalagi kalau misalnya coping stresnya tuh adalah makan makanan manis, betul banget. French fries gitu ya.
Iya. Minyak. Ini kan yang minyak gorengan, Iya. dikasih sambal petis, aduh itu Betul, enak banget itu itulah. Dok, nggak boleh ya sebenarnya. Iya, boleh tapi nggak boleh berlebihan. Oh, Nggak boleh berlebihan, kalau boleh Iya, kan iya, Ya, iya. kita kan tetap hidup di zaman modern ya. Betul, Kalau betul, benar-benar betul. nggak sama sekali juga nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Cuma kan semua ada dosisnya, ada takarnya, ada waktunya. Ada dosis, takaran, dan waktu. Dan Iya. itu kita harus aware ya, sadar Iya, ya, harus atas- seimbang. harus seimbang. Oke, baik. Nah, ini kita ke Kak psikolog kita ini. Langsung Kak senyum malah ya. Sumringah mau menebarkan aura dan vibes positif ini Kak Iya, psikolog Mbak. ini ya. Nah, ini berhubungan dengan yang telah disampaikan oleh Kak Dokter tadi, bahwasanya aktivitas kita yang kurang, istilahnya itu kurang gerak dan lain sebagainya, itu biasanya kan juga dipengaruhi kalau misalnya dari sudut pandang psikolognya nih, Kak psikolog. Seberapa penting kesehatan pikiran dalam mendukung kesehatan tubuh begitu? Nah, silakan. Baik, kalau misalkan ditanya seberapa penting, sangat penting sekali gitu Sangat penting ya. Sangat amat penting, Oh, itu yang perlu iya. digarisbawahi gitu kan ya. Amat penting. Kuadrat. Iya, kodrat Oke. itu kan. Yang disampaikan sama Kak Aulia itu tadi kan memang seperti itu ya, Ya. karena era modern gitu kan. Terus habis itu semuanya tuh serba cepat, Ya. canggih, what Betul. gitu kan. What das Ya, just. itu ketika seseorang bisa mengikuti itu it's okay. Tetapi kalau orang-orang yang tidak bisa mengikuti gitu kan, akibatnya dia ada kayak rasa cemas, khawatir. Nah, itu kan merasa kesehatan pikirannya terganggu, Oke. ya kan? Langsung terus ada kaitannya nggak dengan kesehatan tubuh gitu ya, sehat fisik? Pasti ada. Karena kalau sudah ngerasa cemas gitu ya, stresnya berlebih, pasti ada penyakit-penyakit fisik yang Iya, timbul. betul, Contoh betul, ya, betul. contoh aja. Simpelnya tekanan darah tinggi Iya. jadi naik, begitu ya Bu Dokter ya? Betul. ya. Otomatis ya. Otomatis gitu ya. Nanti kalau misalkan lebih parah lagi bisa kayak diabetes, GERD, Iya. jantung dan begitu banyak. Iya. Jadi pikiran sama tubuh memang harus sinkron. Karena saya tuh yakin ada slogan kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan salah satunya terganggu, itu pun juga akhirnya ya salah satunya juga kacau semuanya. Iya. Gitu. Oke, baik. Jadi memang saling berkesinambungan Saling ya berkesinambungan. antara Betul jiwa banget. dan raga ini Jiwa dan gitu. raga. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya bisa Iya. disampaikan Bang Itong ya Iya. ke Kak Dokter nih. Bu Dokter. Silakan. Iya, silakan. Ibu pakai ini. Masih muda, Oh, jadi Kak kita aja. Kak aja. Oke. Oke, Silakan, Bang. oke Dok, kita Monggo. kali ini berbicara tentang tanda-tanda umum dari tubuh nih Dok, yang tidak sehat dan perlu segera diperiksa ke dokter. Ini apa aja Dok? Oke. Kalau bicara tentang tanda-tanda tubuh Iya. untuk segera periksa itu Iya. yang paling gampang itu ya suhu tubuh ya. Oh, Suhu oke. tubuh. Jadi kayak demam gitu ya. Bisa diperiksakan kayak kalau suhu tubuh lebih dari 38 itu kan nggak normal gitu. Jadi segera periksakan, atau demam yang sumber atau kayak demam greges-greges gitu Greges. ya Oh, sekarang greges ya. kok lebih dari 3 hari. Nah, itu segera diperiksakan. Oke. Setelah itu, selain demam, bisa juga yang paling gampang juga adalah misalnya gejala mual muntah. Nah, itu kan nggak normal juga ya. Terus sesak nafas, Iya. kayak gitu. Terus juga bisa dari kayak kok orang ini kelihatan pucet ya gitu kan. Kayak jangan kita abaikan orang-orang di sekitar kita. Dari Karena ciri-ciri fisiknya gitu Jadi ya? ciri-ciri fisik. Jadi kita sebagai manusia yang bermasyarakat, bersosial, kita jangan misalnya egois ya, yang penting aku sehat. Nah, ternyata di rumah kayak mungkin orang tua atau mbak kok pucat, kok lemes gini, Iya, kayak iya. gitu. Jadi misalnya salah satunya juga kalau untuk lansia yang paling gampang itu kalau misalnya beliau itu sedang sakit, jangan ditunggu demam, tapi kita paling gampang itu lihat nafsu Lihat makan nafsu. mereka. Oh bener Gitu. itu. Jadi Pak. kalau Iya. nafsu makan kok sudah nggak enak, berarti ini ada tanda-tanda sakit atau mau sakit. Nah, kalau udah demam, yang saya diajari oleh dosen-dosen saya itu ya demam itu udah tahap selanjutnya dari sakit gitu. Jadi kalau untuk lansia ya, Oh, gitu. gitu. Jadi dari Penurunan nafsu nafsu betul. makan ya, gitu juga ya. pada anak-anak. Kalau anak-anak kan langsung demam ya kalau sakit, tapi kalau orang pada lansia itu biasanya nafsu makan. Terus selain itu juga dari misalnya yang paling gampang kesadaran ya. Iya. Misalnya kok tiba-tiba ini linglung dan lain-lain. Terus juga kalau anak-anak kejang dan lain-lain, paling gampang ya itu ya gitu. Iya. Seperti itu. Jadi tanda-tanda Iya, fisiknya ya. jadi ya lebih ke kita aware sih. Kok ini
lemes, paling apa? Jangan Sepelekan ya, diabaikan, iya. karena itu bisa jadi tanda-tanda awal gitu. Jadi harus diperiksa. Lebih aware aja sih. Kalau misalnya kayak kejang kan jelas, kejang. Terus misalnya mual-mual kan jelas. Tapi ya kayak misalnya yang kasat mata kayak lemes atau pucat, anemis gitu-gitu, baiknya ya segera diperiksakan. Tanya kamu kenapa gitu, ibu kenapa, bapak kenapa gitu. Oke, baik. Jadi yang lebih kasat mata itu yang lebih harus aware. Baik. Nah, ini menyambung dengan tanda-tanda kasat mata itu begitu ya. Memang ada faktor misalnya tanda-tanda pucat dan lain sebagainya tadi yang disampaikan oleh Kak Dokter begitu ya. Nah, apakah ada gangguan psikologis nih Kak psikolog ya tentang tanda-tanda kasat mata juga terhadap gangguan-gangguan psikologis? Apakah ada mirip-miripnya nih, misalnya GERD misalnya ya, di tanda fisiknya apa, mungkin psikolognya juga seperti apa. Nah, itu apakah ada keterhubungan dan juga gangguan-gangguan psikologis ini juga ada tanda-tanda kasat matanya, begitu. Silakan. Kayak psikolog. Iya. Kalau ada tanda-tanda kasat mata pasti ada ya. Iya, iya. Namanya kita itu Makhluk kasat mata. impossible. Apalagi di dunia psikologi itu kan ilmu tentang jiwa. Betul. Jadi justru sangat amat tidak kasat mata. Gitu kan. Iya, betul Jadi kita harus meneraba dulu menerawang. Betul. Nah, itu dia. Tapi kan ilmunya tidak semata-mata seperti itu. Iya. Karena kita adalah manusia yang dilihat ketika mengalami segala sesuatu penyakit tentang masalah psikologi, dia akan menimbulkan perilaku yang muncul. Okay. Nah, sama seperti kayak fisik gitu kan, kayak tadi kalau tanda-tandanya Kak Dokter tadi demam tinggi bisa, di psikolog pun juga bisa demam tinggi bisa. Demam tingginya ini karena dia nggak punya uang. Ya, bisa jadi stres, ya, bisa jadi misalnya stres. karena belum gajian Belum kemarin. gajian gitu kan. Dari pikiran malah ini dari pikiran. Tapi Ngefek ke fisik ya. iya, tetapi Oke. tingginya nggak sampai yang 30 derajat. Oh, iya. 38 derajat. Oke. Pasti yang summer Ya, gitu ya. 37. Gitu. Summer. Iya, samar. Ya. Jadi kita lihat tanda-tanda perilakunya, gitu kan. Dia pertama dia ngerasa cemasnya itu berlebihan apa enggak. Terus ada perubahan perilaku yang ekstrim apa enggak. Oke. Misal, contoh tadi seperti kayak Kak Dokter tadi jelaskan kan ini lebih banyak ke lansia ya kalau misalkan kurang dari nafsu makannya berkurang. Iya. Nah ini nanti kasusnya umum. Jadi misalkan Remaja, dewasa. anak atau dewasa gitu ya. Saya biasanya makan sehari 3 kali ini, tapi tiba-tiba langsung berubah ekstrim, jadi sehari cuma sekali. Nah ini ada tanda-tanda yang nggak beres nih di dalam kondisi psikologisnya. Iya. Terus ada perubahan perilaku yang aku sehari biasanya mandi sehari 2 kali, tiba-tiba seminggu nggak mandi. Waduh. Nah, aduh, Seru banget. seru banget gitu Seru ya. banget ya. Itu ada tanda-tanda memang seperti itu dan bahkan lebih ekstrim lagi, tanda-tanda sudah ada rasa ingin bunuh diri. Nah, Itu kalau benar-benar lebih ekstrim ekstrim ya. banget. Kalau masih ada yang dilihat secara fisik ya mungkin self harm kayak gitu. Oke. Itu sih tanda-tanda. Jadi memang tanda-tandanya memang agak mirip-mirip nih ya. Bisa jadi juga misalnya sumber utamanya adalah psikologis, kemudian akan berdampak pada fisiologisnya nih gitu ya. Betul. Demamnya atau misalnya GERD-nya naik segala macam gitu ya. Nah, itu memang sangat saling berkesinambungan. Berkesinambungan, Begitu. Baik. Bang Itong ada yang mau ditanyakan lagi nih. Mumpung ada dua narasumber yang luar biasa kita ini, kita harus menyerap semua ilmunya. Waduh. Nanti kita yang jadi dokter ini. Oh, nggak sampai sih Mas. Susah soalnya jadi psikolog sama dokter. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Bisa sekolah lagi. Iya, bisa balai, tenang balai. Saya sudah jadi penyiar aja Oh, udah. gitu, Balai. Silakan Bang Itong. Ini berbicara tentang pola makan ini Bu Dokter. Iya. Bagaimana hubungan antara pola makan sehat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan? Iya nih pola makan nih Pola yang makan. pas Menarik ya itu yang pertanyaannya. seperti apa sih? Gitu. Yang sehat itu Yang seperti apa sehat Balai? ya. Iya, jadi kalau bicara tentang pola makan sehat dan Iya. tubuh yang sehat, kita bisa bayangin kayak kita tuh membangun rumah
Pasti dari kita fondasi akan dulu. memilih bahan-bahan yang terbaik. Oke. Terus apa aja sih yang dibutuhkan? Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Gak mungkin kan bangun rumah batu bata semua. Iya. Gak mungkin Gak berdiri kayu itu. semua lah iya. Ambruk deh gitu. Ambruk. Jadi semua pasti punya porsinya masing-masing. Jadi misalnya kayak kita diajarin ya dari mungkin TK, SD, SMP dan sampai sekarang lah Iya. gitu. Pentingnya porsi makan yang seimbang. Kayak Iya. misalnya karbohidrat, terus protein, mineral, terus vitamin dan lain-lain. Jadi itu harus seimbang. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa konsultasi ke dokter masing-masing atau ke ahli gizi. Kenapa? gizi. Karena itu akan terkait sama keadaan Kebutuhan tubuh, ya? keadaan tubuh kita sendiri, penyakit apa yang sedang kita miliki, Iya. umur berapa, terus misalnya kayak penyakit jantung dan lain kan punya kadar sendiri-sendiri. Tapi secara umum semua porsinya harus seimbang kayak karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat dan lain-lain. Kenapa? Karena masing-masing itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Misal karbohidrat nih, fungsinya kalau untuk kita aktivitas sehari-hari lebih ke energi. Energi ya. Terus kalau protein kayak misalnya tahu, tempe, telur gitu-gitu, fungsinya yang salah satunya adalah membangun sel-sel tubuh yang rusak kayak penyembuhan dan lain-lain. Oke. Karena setiap hari kita pasti maksudnya ada oksidan-oksidan yang ini pasti ada tubuh yang rusak gitu. Oke. Apalagi sekarang musim hujan ya, jadi sering sakit. Terus Gitu. serat gitu ya, lebih ke pencernaan gitu ya. Itu dia Kak, nih, ya. serat nih. Serat Kayaknya ya lebih banyak makanan-makanan kurang sayur. karbohidrat, lah itu gitu-gitu Iya, ya. Jadi kalau misalnya berapa persen nanti bisa konsultasi. Oh, begitu Ke ya. ahlinya, Ke ahlinya ya. gitu. Jadi memang Jadi, harus ada takarannya. Pola makannya itu harus sesuai dengan kesehatan tubuh. Betul, berarti. betul. Jadi mungkin waktu dulu ya di masa remaja kita masih oke aja Iya. tuh makan apa Apa aja, 3 iya. kali sehari. Iya. Nah, kalau misalnya udah menjelang usia Itu agak di stop dewasa, iya. Kayaknya 3 kali sehari masih akan cenderung relevan ke beberapa orang saja Iya, gitu ya. mungkin. Tapi ke beberapa orang mungkin kebutuhannya berbeda begitu ya, Dok Betul. ya. Sama mau nambahin satu lagi. Oke. Iya, monggo. Selain tadi yang karbohidrat, protein, serat gitu itu yang paling penting minum air. Wah, itu dia bener. nih. Jadi 2 hidrasi liter itu sehari berarti. hidrasi itu sangat penting. Kenapa Ya. gitu? Kalau saya sih menemui pasien-pasien gitu ya, mesti saya edukasi jangan lupa minum air yang cukup. Yang paling gampang itu dari mana taunya? Kan kadang 1,5 liter, 2 liter, Iya, 3 iya, liter ukuran-ukuran gitu. itu ya. Banyak banget kan gitu. Yang paling gampang itu adalah kita lihat air BAK kita. Oh iya. Jadi kita kalau targetnya adalah bening. Bening Nah, ya. Kalau kuning apalagi merah, itu pasti kurang Dehidrasi karena ya. Oke. dasar dari penyakit-penyakit itu banyaknya itu adalah dari kurang hidrasi tubuh. Karena air karena tubuh kita itu 60-70% adalah air. Aduh, iya nih. Paling gampang itu ya lihatnya itu. Jadi jangan jauh-jauh mulu berapa persen gini-gini. Oh iya ya. Dari sehari-hari dulu yang paling gampang. Jadi Oke, baik. apalagi kalau lagi demam ya, paling selain minum obat untuk menurunkan demam, nah Air kita juga lihat ya? hidrasinya karena itu sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan itu Oke, sendiri. baik. Gitu ya. Dan ini harus digarisbawahi air putih ya, Dok? Iya, putih. air putih. Kan kadang-kadang Air suka gula nih. minum tapi es teh manis Terus gitu. ini Boba. juga air mentah, jangan minum air mentah. Oh iya, baik. Karena di daerah sini ya banyaknya kan batu Kebanyakan. ginjal gitu-gitu ya sekarang lagi populer. Oh, baik. Titip. Air putih matang ya. Iya, betul. Jadi Tapi itu kalau minum air mentah itu kalau di Madura itu udah biasa kayaknya. Oh begitu. Iya. Nah ini bagaimana nih, Dok? Kebiasaan sepertinya. Apakah Oh, kebiasaan ini tuh kebiasaan. dinormalisasi atau Oh. memang harus diubah? Ya harus diubah dong. Iya, oke, Kita baik. harus edukasi. Oke, baik. siap. Jadi memang harus matang ya, minum airnya air matang Air begitu matang. ya. Oke, baik. Nah, kita ke kakak psikolog. Kakak psikolog. Karena sudah berhahi dengan kakak dokter, nah kita ke kakak psikolog ya. Nah, kira-kira ini kak psikolog seperti yang tadi dikatakan oleh kak dokter bahwasanya di era sekarang banyak sosial media dan itu mempengaruhi pola pikir, stres kita, bagaimana postingan-postingan tentang bagaimana membuat kita itu berpikir negatif dan lain sebagainya begitu ya, kak psikolog. Nah ini tantangannya ya, kira-kira langkah pertama yang bisa dilakukan warga Bangkalan khususnya untuk menjaga kesehatan mental di tengah tekanan hidup sehari-hari. Nah tekanan hidup kan bisa dari mana-mana tuh, sosial media dan lain sebagainya. Nah langkah pertamanya aja nih gitu ya, yang simple yang bisa diterapkan
diterapkan oleh semua orang. Bagaimana Kak Psikolog? Oke, baik. Minta simpel ya. Boleh juga kalau misalnya nggak simpel ya. Singkat padat ya. Singkat padat. Oke, Jelas. singkat padat jelas gitu kan. Oke, kalau mau minta Oke. simpelnya ya nggak perlu ruwet-ruwet gitu ya. Cukup kenali diri sendiri. Ya kan Baik. sesuai dengan Kak dokter tadi bilang gitu Ya. kan ya. Kayak minum aja gitu. Harus aware dengan dirinya Oke. ya. Itu pun juga sama dengan kondisi mental pun juga gitu. Harus aware dengan dirinya. Ketika dia ngerasa emosinya naik turun gitu ya. Karena emosi ya itu bisa mengakibatkan mood ya. Ya, Gitu kan. ya, betul. Kan kalau emosi itu adalah kondisi Gejolak yang gejolak yang apa ya, tidak permanen ya, temporari gitu ya, dan waktunya itu sangat singkat. Ya. Sedangkan mood itu adalah kumpulan dari emosi-emosi yang sebelumnya sampai menimbulkan mood itu kan cuma ada dua, buruk dan baik. Ya. Ya kan, dan itu juga bisa terjadi berhari-hari. Dan itu makanya perlu aware. Aware ya Nah. terhadap emosi. Betul. Terus itu yang pertama. Kalau sudah aware, tahu dengan emosinya, terus langkah yang kedua itu apa? Ya tetap penuhi kebutuhan ya, baik itu secara fisik maupun psikis itu secara seimbang. Misalkan kalau emang lagi badan ngerasa nggak enak, nggak Ya. nyaman itu kan secara fisik ya bisa lakuin olahraga. Oke. Gitu ya. Terus misalkan kalau lagi stres, burnout kerja, bolehlah sesekali me time Iya, gitu kan betul. ya. Me time itu nggak harus rekreasi loh. Oh Iya iya. kan? Bener. Netflix. Iya. Jalan betul. pagi termasuk. Olahraga Iya. apalagi. Loh, beneran. Me time. Jalan kaki, jogging ya Ya, kan. betul. Ada spot-spot jogging di Bakalan yang banyak Iya. banget Banyak. sekarang ya. Di alun-alun Betul, gitu. betul. Di alun-alun Iya, juga. atau bisa memanfaatkan di gor mungkin ada bulu tangkis Oh di situ iya, ya iya, kan. iya. Panjat-panjat itu juga. Panjat tebing ya. Panjat tebing wall climbing. Wall climbing. Ya, oke bisa gitu ya. Ekstrim ya. Sarannya lumayan ya buat kita-kita yang rada gemoy. Ayo Kak. Ya kalau memang memiliki badan yang mohon maaf ukurannya agak lebih besar, mungkin bisa Wah, gitu ya. bisa Jalan apalagi. kaki. Jalan kaki. Jalan kaki dulu dimulai jalan dari- kaki, Iya, dimulai gitu dengan ya kan. jalan kaki. Dengan jalan kaki pun itu ada dua manfaat langsung, fisik sama psikis. Betul-betul banget. Fisiknya jalan kaki, psikisnya atur nafas, sekaligus relaksasi. Relaksasi ya. Ya, itu. Bernafas aja ya, bernafas, kemudian betul. dirasakan nafasnya begitu ya Kak Iya. Psikolog ya. Betul, kalau perlu, kalau mau ngehitung nafasnya, pasti nanti ada perubahan antara pas fokus start sampai nanti selesai. Pasti kalau misalkan dia kondisinya makin lebih tenang, nafasnya itu makin lebih panjang. Oh Gitu. begitu. Baru tahu? Wow. Oh makanya Baru tahu kalau berarti emosi itu belum nafas jalan pendek-pendek ya, Iya, masih betul. marah begitu ya. Iya, betul. Itu pendek-pendek ya. Iya, gitu. Nah, kalau misalkan sudah sampai terakhir nggak bisa tertolong lagi atau Iya. ya nggak gimana, ya sudah lagi-lagi temuin ke tenaga profesional. Iya. Ya kunjungi ke pasienkes terdekat gitu Oke. kan. Di salah satunya ya RSUD tentunya Iya, ya iya, kan. iya, iya. Gitu. Oke, nah ini berarti solusi yang simple tapi caranya agak nggak simple ya mengenali emosi. Terlalu Karena rumit ya. kadang nggak sih kalau karena kadang gitu ya kita nggak tahu nih lagi moody banget, lagi pokoknya pengen marah aja tapi nggak tahu sumbernya ini apa Dari yang mana bikin gitu loh, bikin kita iya. seperti ini apa kayak gitu. Tahu nggak Kak Layi? Kenapa? Itu sebenarnya sumbernya dari kumpulan emosi-emosi yang sebelum-sebelumnya Oh. yang di-repress. Oh gitu. Tidak tersalurkan, akhirnya munculnya mood yang buruk itu. Tiba-tiba langsung hari ini aja bangun tidur tiba-tiba kok aku ngerasa happy ya, Iya. seneng ya. Itu kumpulan dari emosi positif yang sebelum-sebelumnya. Oh baik. Gitu. Jadi kita buat berenergi hari ini pun juga begitu. Kak dokter O juga nih. Kalian mengalami kesulitan yang sama ini Iya, kayak. benar-benar. Ya gitu. Oke, baik. Jadi memang mengenali emosi diri itu Mengenali emosi diri. lumayan sangat penting ya Iya, untuk sangat pertama penting. kali kita bagaimana menjaga kesehatan mental kita begitu Bang Itong ya. Iya. Oke, kita bisa lanjutkan ke Kak Iya. dokter mungkin Kak. Bang Siap, Itong. siap, siap. Iya, kali ini berbicara tentang tips nih dok. Nah, tips iya nih. praktis untuk masyarakat Bangkalan nih dok, agar bisa menjaga kesehatan tubuh. Iya. Dengan biaya Dan biaya yang terjangkau. Biaya Seperti terjangkau. air. Garis bawah ya. Garis biar bawah, terjangkau. biar- Terjangkau gini, gimana ini? Dok? Karena kan persepsi orang kan kesehatan nih mahal nih gitu. benar, Misalnya benar. makannya harus bahan organik yang harus apa namanya mahal-mahal segala macam kayak harus gitu. yang- Nah, apa emang seperti itu kesehatan begitu, Dok? Gitu. Iya, Oke, silakan. oke.
Jadi kalau bicara tentang tips untuk hidup sehat dengan biaya terjangkau, jadi lebih ke ini. Jadi yang bikin mahal itu bukan makanannya, bukan ininya, tapi gaya hidupnya. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita mau yang biaya terjangkau tapi kita sehat, paling gampang ya pertama. Jadi pilihlah makan makanan atau misalnya buah-buahan yang musiman. Jadi sesuai musim yang hari ini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena yang musiman hari ini berarti yang kayak sedikit pengawet dan lain-lain. Oh, gitu. baik. Jadi kalau buah-buahan juga diciptakan gitu ya, sesuai sama kebutuhan. Misalnya kayak musim hujan, dia kan kayak buah-buah kayak jeruk dan lain-lain itu tinggi vitamin C gitu. Terus kayak buah-buah kayak semangka dan lain-lain. Oke. Jadi yang kedua juga selain itu juga masak sendiri. Masak sendiri ya, dimasak sendiri ya. Karena masakan yang sendiri itu akan lebih alami dan diterima oleh tubuh daripada yang tadi yang kita bahas fast food gitu ya. Jadi akan sama tubuh itu lebih mudah diproses dan diserap. Iya. Selain itu juga yang tadi kita bahas juga ya, olahraga rutin. Pilihlah olahraga yang paling sesuai sama diri kita. Misal kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk keluar gitu, jadi ya olahraga aja di rumah dengan misalnya beban 1 kilo 2 kilo, mungkin kalau nggak punya dumbbell pakai air. Air ya 1 liter gitu ya. Tapi harus diluangkan waktu ya, bukan kayak masak, ngepel itu ya mungkin bagi kebanyakan orang nganggapnya itu olahraga. Ya benar, aktivitas fisik, tapi waktu yang kita luangkan misalnya setengah jam, gitu ya? 45 menit sehari aja untuk olahraga itu akan lebih beda efeknya ya Kak ya, terhadap mental kita, terhadap fisik kita. Kalau aktivitas fisik seperti nyapu, ngepel ya tetap harus dilakukan ya, kayak gitu. Tapi jangan hitung itu sebagai olahraga, hitunglah itu sebagai aktivitas fisik gitu. Garis bawah nih. Benar, yang paling gampang itu sih, murah, terjangkau, nggak ngeluarin biaya kalau yang olahraga sendiri. Jadi olahraga itu nggak harus yang untuk sehat tuh nggak harus yang ke gym segala macam gitu ya Dok ya. Itu next level aja. Next level. Kalau mau jadi binaraga mungkin ya. Tapi itu ada benernya juga Mbak. Saya kan dulu aktif olahraga. Oh begitu. Apa tuh? Badminton. Oh badminton. Terus. Oh Anda punya gor badminton ya? Bukan itu. Terus enggak, dari itu kan kita kan Balai kayak merasa enak setelah olahraga itu. Setiap olahraga. Setelah berhenti 2 bulan itu berasa itu Dok. Berasa beratnya. Iya, berasa beratnya itu. Kayak stres gitu kan ya. Kenapa kok tiba-tiba stres, ternyata berhenti olahraga. Iya, berhenti olahraga 2 bulan itu Balai. Aduh. Itu yang mau mulai lagi tuh Dok, itu pasti berat lagi kan. Berat itu, bangun moodnya itu sangat motivasi untuk konsistensi mungkin ya Dok. Betul. Jadi lebih ke kesadaran diri. Dari sadar itu kita bisa memotivasi diri gitu. Oh, iya, siap. Oke gitu ya, kita harus terapkan itu. Sadar diri lagi. Sadar emosi dan sadar diri. Sadar kebutuhan tubuh dan juga kebutuhan psikologis gitu ya. Oke, kita ke kakak psikolog lagi nih Kak. Jadi tadi berhubungan dengan emosi-emosi negatif yang menumpuk begitu ya, terus tidak kita sadari. Ini kan berasal dari pikiran-pikiran kita yang kadang itu overthinking dan lain sebagainya gitu ya. Hal-hal yang belum terjadi tuh udah dipikirin, udah dianalisis nih dampak buruknya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah itu kadang terjadi di malam-malam hari ketika sendirian. Bener-bener katakan ngomong gitu ya. Nah kira-kira overthinking gitu. Iya, overthinking gitu. Nah ini bagaimana caranya untuk antitesanya mungkin ya Kak ya, membangun kebiasaan berpikir positif dan optimis untuk menjaga kesehatan pikiran begitu Kak, agar mungkin kita stop lah overthinkingnya, kita masukkan hal-hal yang positif dalam pikiran kita gitu. Nah itu bagaimana Kak psikolog, silakan. Mau tips singkat dan simpel lagi nggak? Panjang juga nggak apa kalau ini. Singkat dan simpel tapi susah. Iya. Sebenarnya kalau untuk simpelnya, kalau overthinking itu kan berarti dia mikir gitu kan ya.
supaya nggak overthinking, ya udah nggak usah mikir. Nyetopnya kayak gimana ya? Nggak bisa Gak usah mikir mikirnya itu itu gimana dok ya? caranya dok? Kalau nggak mau mikir berarti kan kita sudah Sudahi selesai gitu ya? gitu kan, sudah Oh, selesai gitu. Hidup di dunia ini gitu kan. Oh, begitu. selesai. Jadi memang harus mikir. Ya kan gitu memang harus mikir, Harus mikir. gitu Karena masih kan. hidup, gitu. Karena masih hidup. Itulah Oke. tujuannya manusia dibekalin sama otak gitu Oke. ya. Karena memang proses semuanya berpikir. Kalau memang dia overthinking, it's okay. Iya. Itu yang kita sadari ya. Overthinking is okay. Cuman overthinkingnya ini kita harus arahkan ke yang positif. Ya, contoh nih, misal dokter kan kalau untuk jaga pagi malam-malam gitu kan sering gitu kan. Iya, benar. Di Itu yang di IGD. pikiran saya sekarang. Ya, di pikiran. Aduh ini pasien di IGD ini pasti banyak gini ya. Iya. Aduh, Banyak lagi, gimana banyak gitu banget. kan. Waduh. Banyak banget terus ini kayak gimana? Pasti overthinking. Takutnya nanti ada relapse. Awalnya baik terus nanti relapse gitu kan. Nah, itu kan masih belum kejadian ya. Nah, iya benar-benar. Betul. Ini saya langsung Masih di pikiran aja langsung gitu. di pikiran ya. Ini saya memberikan langsung apa ya, praktek ini. Iya, udah langsung Konsultasi membayangkan gratis ini ya? aku di Pesan IGD, konsultasi silakan. overthinking, duduk di basen gitu. Ya kan? Ini pasien kayak gimana? It's okay. Yang penting adalah kalau saya itu sadari here and now. Ya kan? Kita sekarang lagi Di di sini. sini dan saat ini lagi ngapain? Oke. Sadari. Ya udah yang seperti kayak dokter tadi bilang, ya udah sadar secara emosi, sadar diri juga, juga, gitu kan? Ya, Emosinya, ya, ya. oke, untuk saat ini aku lagi seperti ini. Oke, di IGD ada pasien, iya, ya udah. Kira-kira ada siapa aja sih yang membantu? Oh, mungkin ada perawat, ada dokter yang lain. Oke. Oke. Kira-kira ya sudah. Itu untuk meredahkan overthinkingnya. Ya. Terus habis itu lebih positif untuk saat ini, berarti aku akan maksimalkan waktuku untuk saat ini. Setelah nanti dari sini saya ke sana akan memaksimalkan waktu nanti ke sana. Jadi itu overthinkingnya terarah, kondisi lebih tenang. Iya, setuju, Ya setuju kan? banget, benar. Oke, terus Kak lain nih tadi overthinking kalau malam hari sendirian, ya berarti jangan sendirian Kak lain. Ya Bang Intong ya, Iya, jangan iya, sendirian. dulu. Gitu. Saya yang sendirian nih. Iya. Ya Bang Intong ya. Oh baik jangan baik. Jadi sendirian. harus ada orang ya. Nah, Iya, iya. Berarti satu, Pengalih. kalau sudah malam-malam seperti itu, ya sebelum tidur malam lihat kondisi sadar. Malamnya jam berapa nih? Kalau masih jam 8, jam 7, oke lah. Ya, Iya. carilah kita makhluk sosial ya, terhubunglah dengan sosial. Oh, yang lainnya. Ya, yang lainnya. Ingat, sosial yang saya maksud bukan sosial digital ya, Iya. tetapi Langsung. ketemu dengan Iya, orang. iya, iya. Kalau Orang bisa. nyata. Nongki-nongki tipis lah Oh, ya di benar. kafe-kafe Boleh. bangkalan boleh. Nongki-nongki tipis tapi ketemu jangan main Mobile Legend. Oh, iya, iya. Ya kan? Ngobrol. Ngobrol. Nongkrong Iya, lagi iya, hati-hatian Iya, gitu. gitu. Iya. Gimana kopi rasanya? Ya kan? Bisa seperti Iya, itu. iya, iya, Gitu iya, kan? Oh, rasanya ini aku kok ngerasanya pahit ya meskipun itu manis. Oh, berarti kan memang ada pikiran yang sebenarnya ruwet gitu kan. Nah, ini yang perlu Urai. diurai Iya, gitu ya. Iya. Nah, ketika yang penting kan emosinya dulu nih Iya. dirilis. Betul, Nah, ketika betul. kembali sendirian udah ngerilis, biasanya lebih tenang dan lebih cepat tidur. Nah, ketika tidur, benar nggak nih dok katanya langsung meregenerasi sel-sel untuk Benar banget, pas waktu benar. tidur itu. Benar Nah, banget. jadi kalau seperti itu kan lebih tenang, lebih rileks ketika keesokan paginya mengurangi overthinkingnya lagi. Iya, baik. Ya. Iya, Tapi baik. kalau misalkan dari nongkrong nggak bisa, ada caranya. Lakukan kalau saya biasanya ngasih saran ke pasien gitu ya, lakukan meditasi relaksasi. Oke. Jadi kalau itu memang saya racik sendiri ya. Oh, gitu. Antara meditasi sama relaksasi saya gabungkan gitu. Oh, Gitu. keduanya berhubungan dengan pernafasan begitu. Iya, Kata psikolog betul. ya. Iya. Bagaimana betul. mengatur nafas dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik. Gitu. Nah, bersosialisasi pun masih saya mau lanjutkan lagi ya. Monggo, boleh. Lanjut malah ini. Mohon maaf ini kan psikolog Sekalian bersosialisasi ya. Bersosialisasi pun mungkin ada dua efek nih. Ada misalnya kita bersosialisasi dengan orang yang menebarkan vibes positif juga segala macam, mungkin efeknya bisa refresh ya. Iya. Nah tapi kadang setelah bersosialisasi itu kita lebih drain gitu, Oke. malah lebih overthinking lagi, Wah, gitu, itu segala macam. gimana itu? Kak dokter kayaknya relate ya. Kak dokter nanti bisa Kadang- ke polisi gitu kalau Deket itu. Pak. Kok disebutkan semua ini?
Nah, itu bagaimana itu Kak psikolog? Apakah sosialisasi itu yang seperti apa memang yang bisa membuat kita itu agak teralihkan dari overthinking kita? Oke. Gitu. Lagi-lagi tetap harus kenali diri sendiri. Kita ini orangnya yang memiliki kepribadian yang gimana nih? Kalau kita orangnya kepribadiannya adalah yang kita tahu yang umum aja ya, extrovert gitu ya. Berarti kan mau ketemu siapa saja it's okay. Ya, nggak ada drain-drainnya. Yang parah nih kalau udah introvert ya, terus habis itu nggak bisa nih ketemu sama orang sembarang orang. Dia langsung malah-malah pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Nah, itu kalau memang dia kategorinya dia introvert, berarti carilah dia teman yang sekiranya membuat dia happy. Bisa share kayak gitu. Karena orang introvert itu bukan berarti dia nggak bisa berteman, tetapi dia berteman. Justru temannya juga banyak, tetapi berkualitas. Pilih-pilih itu. Iya bener, Anda introvert. Iya. Extrovert banget. Ya. Jadi yang perlu diingat ya, tidak ada yang salah antara introvert sama introvert, extrovert ya. Yang paling utama itu adalah kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Ya. Sosial itu bukan berarti kita harus ikut kerjasama semuanya, tetapi bagaimana caranya kita bisa bersosialisasi sesuai dengan kebutuhan diri kita. Oke. Bukan berarti harus orang yang awalnya nggak bisa ngomong, bukan berarti nggak bisa ngomong. Harus ke party gitu kan enggak? Ya, gitu. Videografer kita nih pengalaman. Jadi harus tetap ketika bersosialisasi sesuaikan dengan kondisi kepribadian masing-masing. Oke, baik. Jadi memang harus kenali diri, kebutuhan kita bersosial tuh kayak gimana, kebutuhan emosi kita gimana, harus dikenali semuanya. Simpelnya gitu, tapi susah itu ya, Kak psikolog ya. Karena kalau misalnya ada kesusahan bisa langsung ke Polipsikologi RSUD Syahbara. Gitu ya. Nanti bisa di-mentoring lagi. Oke, siap. Oke, selanjutnya mungkin ke Kak Dokter lagi. Kak Dokter lagi nih. Oke Dok, ini berbicara tentang pengaruh gaya hidup Dok. Nah, itu dia. Pengaruh gaya hidup seperti kayak kurang olahraga, kebiasaan merokok ini Dok terhadap kesehatan tubuh dalam rangka jangka yang panjang Dok. Ini gimana Dok? Pesan untuk dokter buat para perokok ini Dok gimana? Waduh. Kayaknya para perokok udah tahu deh ya, kayak risiko-risikonya. Cuma ya kita sebagai tenaga kesehatan juga sebagai makhluk sosial harus saling mengingatkan. Jadi kalau tadi yang ditanyakan adalah terkait kurang olahraga dan kebiasaan merokok ini ya dua hal yang penting untuk dibahas. Kenapa? Yang pertama kurang olahraga itu sendiri akan menyebabkan risiko jangka panjang yang tadi kakak sampaikan. Salah satunya adalah yang pertama adalah osteoporosis atau keropos tulang. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat ya orang tua kita, ayah ibu kita dulu tegap tinggi, sekarang lebih pendek, kok agak bungkuk ya. Kalau kita lihat, maksudnya kalau di rumah jangan cuma lewat-lewat aja, tapi kita perhatikan. Oh iya ya tambah bungkuk yang betul ini. Karena itu salah satu risiko kalau kurang olahraga atau kurang bergerak di kemudian hari gitu. Terus yang kedua adalah kalau ini sarkopenia, jadi penyusutan massa otot. Jadi kalau misalnya dulu pas muda ototnya ya gempal-gempal ya, pas bertambah usia 10 tahun, 20 tahun, nggak segempal dulu. Karena apa? Karena memang massa otot itu harus dijaga dengan tadi yang olahraga kayak gitu. Terus kalau misalkan bertanya terkait kebiasaan merokok, ya tentunya seperti yang kita tahu akan berhubungan dengan penyakit jantung, pembuluh darah, juga paru-paru itu sendiri. Jadi itu dua hal yang penting untuk terus kita edukasi ke masyarakat. Walaupun ya masyarakat sudah tahu apa efeknya kurang olahraga, apa efeknya merokok, tapi tetap aja banyak yang nggak olahraga dan banyak yang nggak merokok kayak gitu ya. Kita sebagai tadi sadar diri juga dan sadar pikiran. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sudah berhasil memenangkan diri kita sendiri, insya Allah orang-orang di sekitar kita yang paling gampang ya keluarga kita ya. Misalnya kayak nanti anak-anak atau
pasangan, orang tua, ya intinya di lingkungan kita tuh akan melihat kita dan ikut meniru. Kayak gitu. Yang paling gampang untuk mengajak masyarakat itu adalah dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kayak kita berkoar-koar aja tanpa kita action, itu kayak ya udah cuma kanan kiri jadi aja keluar telinga. gitu ya. Kayak gitu paling gampang seperti itu. Karena ya itu penting untuk disampaikan dan dilakukan untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi memang kita bisa fokus ke apa yang kita kendalikan. Nah, kadang ada yang nggak kita kendalikan nih, Dok. Misal di sekitar kita misalnya ada perokok aktif banget. Nah, di situ kita dalam posisi yang nggak bisa keluar tuh dari ruang itu misalnya. Iya. Nah, kita sebagai perokok pasif gimana nih? Menegur atau misalnya ya udah kita menjauh saja atau bagaimana? Kalau kayak gitu, misalnya kita lihat aja kita lagi di mana. Misalnya kalau ya lagi di tempat terbuka dan misalnya emang di tempat itu ya tempat untuk misalnya disediakan untuk merokok misalnya, ya berarti kita yang menjauh. Tapi kalau misalnya yang merokok itu di tempat yang misalnya tertutup di studio misalnya, ya itu baru kita tegur, ya kayak gitu ya tetap bukan tempatnya. Jadi kayak gitu dia tetap berpengaruh ya. Iya. Oke. Sama edukasi itu lagi. Jadi kayak misalnya yang paling sering dan paling miris ya para orang tua yang perokok itu lihatlah anak-anak. Jadi sering datang pada pasien IGD itu anaknya batuk pilek. Dikiranya tuanya salah satunya. Jadi dikiranya cuaca, ketularan temannya. Padahal setiap hari terpapar asap rokok. Yang mana itu akan menurunkan sistem imun ya. Jadi sistem imun turun. Jadi kalau ada penyakit masuk gampang kena. Dan juga penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Tapi itu Dok, kayak perokok itu ada positifnya nggak Dok? Menurut dokter? Perokok ada positifnya dari segi apa dulu nih? Kalau dari kesehatan menurut pengalaman saya itu Dok, kayak teman saya yang merokok itu katanya meningkatkan daya pikirnya gitu katanya Dok. Iya. Itu gimana ya? Meningkatkan daya pikir. Kalau misalnya goalsnya adalah meningkatkan daya pikir, pilihlah cara-cara yang lain seperti gitu. apa olahraga. Kalau nggak, maksudnya manusia lain dengan daya pikir tanpa merokok juga bisa ya, Iya Dok, benar banget. Jangan maksudnya dengan merokok merasa daya pikirnya lebih kuat. Tapi kan nggak harus merokok dan nggak satu-satunya merokok. Iya gitu ya, bisa dialihkan begitu Benar-benar. ya. balik lagi ke sadar. Pembenaran sama pembelaan. Iya betul, pembenaran sama pembelaan tuh. Oke baik, nah berhubungan dengan rokok tadi Mas Isol ya. Jadi memang ada beberapa mungkin bisa share ke kita Dok tentang penyakit-penyakit yang banyak gitu ya ditemui di warga Bangkalan yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan pola hidup yang sehat begitu. Benar banget. Iya. Oke, jadi kalau terkait rokok itu sendiri ya, kalau yang mungkin dari pengalaman di IGD deh, pasien yang sering datang yang terkait dengan penyakit-penyakit merokok ya, pertama adalah penyakit jantung. Jadi serangan jantung. Jadi serangan jantung itu nggak mesti nyeri dada, kadang mual muntah, keringet dingin dan lain-lain. Jadi nggak mesti langsung dada nyeri itu enggak. Kayak gitu. Jadi pembunuh nomor 1 kan jantung ya salah satunya. Yang kedua itu adalah ya penyakit paru-paru. Jadi paru-paru paru-paru itu sendiri bisa rusak. Jadi yang tadi saya bilang sistem imun turun, akhirnya penyakit yang kayak TBC yang sering ada di Indonesia itu juga mudah masuk. Selain itu juga PPOK atau paru-paru yang molor. Jadi pas usia-usia lanjut itu ya yang sudah merokok puluhan tahun, belasan tahun itu datang dengan sesek, tepekeh, sesek banget. Nah, pasien, maksudnya kalau kita bayangin aja nafas kita kan normal ya udah ya. Tapi pasien dengan yang keadaan sesak, apalagi orang mempunyai asma ngerti ya, bagaimana nggak enaknya sesak itu sendiri. Sedangkan pasien yang sudah terlanjur penyakit paru-paru itu sendiri akan hampir sepanjang hidupnya gitu, jadi sesak, mudah sesak. Jadi kayak ya itu kan sudah terlanjur. Jadi kan kita yang edukasi yang masih muda, Gen Z, milenial dan lain-lain, sebelum nyampe ke usia yang seperti itu kita harus getol-getol edukasi. Gitu. Baik. Jadi memang kalau misalnya udah usia lanjut udah agak terlambat ya. Iya. Betul. Terlambat. Masa harus merasakan dulu gitu kan. Betul. Jadi harus dicegah sejak usia-usia kita ini atau sebelum usia kita harusnya Mas.
sudah menerapkan pola hidup sehat. Oke, karena ini sudah pukul 55 menit lepas dari pukul 10.00. Nah, ini kita mungkin 9.00 balik. Oh iya. 9.00. Terima kasih koreksinya Mas Itong. Oke, Mbak Layi. Ini saya ter apa ya namanya ya? Terlove nih. Oh, Sama kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi agak nggak fokus ya. Nah, untuk kedua narasumber, Kak Dokter dan juga Kak Psikolog, kira-kira bagaimana cara masyarakat Bangkalan menyeimbangkan antara kesehatan pikiran dan tubuh agar tetap optimal? Dari mana dulu? Ya, boleh Kak, terserah. Ada di dulu. Oke, Kak Psikolog dulu. Untuk menyeimbangkan ya pikiran dan tubuh itu ya seperti yang kita sudah bahas dan sudah berjalannya kita tadi ya tetap kita harus sadarin dulu ya kondisi diri. Betul. Terus habis itu sadarin emosi juga ya, lakukan aktivitas yang semuanya seimbang baik fisik maupun psikis. Terus untuk yang dari pikiran ya tentukan ini baru bukan terlintas ya, baru sempat tertuang gitu ya. Itu tentukan tujuan hidup, life goal. Ya. Tujuan hidupnya apa? Gitu ya, seperti kayak mumpung awal tahun resolusi ya. Yang gak ada tujuan gimana ini? Lebih ke turunannya ya. Ya, resolusi itu lebih ke turunannya. Kalau life goals atau tujuan hidup itu cuma ada satu bagi saya ya. Seperti kan tadi dokter tadi bilang, gimana sih untuk cara ngatasin kayak merokok kayak gitu, sebenarnya ada tujuan life goals-nya apa. Kalau dari saya ya, ini bisa dipakai atau enggak terserah nanti para mitra pendengar juga mau pakai silakan, kalau nggak dipakai jangan dibuang. Jangan dibuang. Jadi dipakai simpen dulu gitu ya. Jadi inspirasi kawan-kawan. Gitu. Jadi tujuan hidup itu cuma ada satu, yaitu bertumbuh dan berkembang. Ya kan? Kalau bertumbuh ya jelas secara fisik. Kita Secara mulai fisik. dari baru lahir sampai sekian kan itu secara tubuh gitu kan. Sudah kan? Terus habis itu yang kedua berkembang. Ya kan? Berkembang itu juga mulai yang dari kita nggak bisa menjadi bisa. Ya kan sama. Kalau emang tujuannya dia kayak merokok tadi ya, tujuannya dia untuk berkembang supaya menjadi lebih baik, lebih sehat, berarti kan harus berhenti merokok. Gitu. Lihat, visualisasikan gitu ya, life goals-nya itu, terus habis itu action. Jangan sampai sudah visualisasi, sudah bagus, tapi actionnya nol ya. Oke, begitu ya. Jadi memang tujuan hidup ya, tujuan hidup ya memang harus dipunyai oleh setiap insan yang ada di muka bumi ini, begitu ya, Kak Psikolog ya, yakni untuk bertumbuh dan berkembang. Karena itu hakikatnya manusia tuh ya seperti demikian gitu ya, diciptakan untuk bertumbuh dan juga berkembang. Nanti sampai akhir hayat pun juga ya selesai ya sudah. Berarti tumbuhnya udah sampai segitu, berkembangnya juga sampai segitu. Ya, gitu. Jadi masih bisa dipakai. Bukan berarti life goals-nya, oh aku pengen mobil, oh aku pengen apartemen, kayak gitu. Kalau sudah kecapai, lah terus ngapain? Berarti kamu sudah nggak punya tujuan hidup lagi. Bukan gitu. bendawi, duniawi. Bukan yang benda-benda material ya, tapi lebih ke bagaimana pengembangan diri dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Ya, mungkin Kak Dokter ya sekarang ya. Iya, Kak Dokter. Kira-kira bagaimana nih? Kalau dari sisi kedokteran atau kesehatan itu sendiri sih, yang tadi ringkasannya kita udah bahas dari yang makanan sehat. Apa yang kita makan itu adalah yang akan diproses oleh tubuh untuk aktivitas kita sehari-hari, bahan kita fisik maupun secara mental, kayak gitu. Terus yang kedua, yang tadi olahraga ya, aktivitas fisik. Jangan mengurangi aktivitas fisik, baik itu olahraga atau aktivitas fisik itu sendiri. Terus yang ketiga juga yang tadi mungkin belum dibahas, tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup. Jadi seringkali kita mengorbankan waktu istirahat kita untuk waktu bekerja kita. Nah, ini sebelah saya Jadi tuh. seringkali maksudnya tidur tuh bukan karena kita sadar kita perlu tidur, tapi belum ngantuk nggak tidur lah gitu. Jadi lebih ke kayak kita kalau ini aku belum tidur nih sehari ini misalnya kayak gitu ya. Nah itu lebih kesadar kalau kita tuh perlu istirahat itu sendiri. Penting ya tadi kayak skip. Terus habis itu lupa tadi. Sama tadi ya tadi terkait spiritualitas dan lain. Jadi lebih ke kayak tadi kayak meditasi, relaksasi itu juga penting biar seimbang antara fisik kita sama tubuh kita kayak gitu. Jadi
Jangan lupa juga membangun selain diri, tadi kalau kita sudah selesai sama diri, juga bangun komunitas. Jadi ikut komunitas, dengan itu kita juga lebih lebih aktif, termotivasi begitu ya, karena rajin. dengan kita berkelompok, dengan berkomunitas itu kita saling mengingatkan dan menguatkan. Yang paling kecil ya komunitas keluarga kita sendiri, paling gampang ya. Yang jauh-jauh nanti komunitas Bangkalan baik juga, tapi kita selesaikan dari yang kecil sendiri ya. Nyari komunitasnya juga agak susah juga ya, jadi mending dari yang kecil dulu. Betul ya? dari keluarga. Oke, baik. Dan Gitu? ini ada yang terakhir. Iya, terakhir dari Kedua terakhir. narasumber ini. Silakan, Pak. Terakhir. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Jangan terakhir dong, serem banget. Himbauan aja himbauan. Jangan pesan lagi. Himbauan untuk warga Bangkalan agar lebih peduli terhadap kesehatan pikiran dan tubuh ini, Dok. Gimana aja, Dok? Himbauannya jadi karena untuk warga Bangkalan ini sendiri, yang himbauannya untuk kesehatan tubuh sama pikiran. Jadi karena yang tadi dibilang sama Kak psikolog ya, pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah gitu. Jadi tubuh yang sehat, jiwa yang kuat akan mempengaruhi produktivitas kita dalam meraih impian kita, dalam menjaga keluarga kita, juga dalam menjaga masyarakat. Jadi efek selanjutnya akan tingkat kriminalitas dan lain akan menurun kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri aja sudah ada yang maksudnya belum diperbaiki atau belum selesai, maka akan merembet-rembet, akhirnya jadi tingkat kriminalitas, kecelakaan dan lain-lain akan meningkat. Jadi kayak gitu. Jadi lebih sistemik ya. Jadi efeknya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak saran yang luar biasa dari Kak Dokter ini ya. Ini kita belajar banyak banget ya. Oke, dari Kak Doni. Saya masih perlu. Himbauan yang simple dan mudah. Mudah, singkat untuk warga Bangkalan ya. Oke. Tetap jagalah ya keseimbangan kesehatan pikiran dan tubuh untuk menjadi kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Sudah itu kalau seandainya bisa dilakukan pasti sangat luar biasa. Kalau nggak bisa ya segera kunjungi ke psikolog. Siap. Meluncur. Siap meluncur ya. Kalau poli-poli di RSUD Senin sampai Sabtu ya. Iya. Oke, sudah lengkap ya. Sudah lengkap semuanya ya. Jadi warga Bangkalan, ayo kita sadar diri dan juga kenali diri. Jika memang membutuhkan bantuan profesional bisa langsung ke RSUD Syam Rabu, begitu ya. Oke, baik. Siap. Oke, baik. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya. Ada jawaban dari yang luar biasa dari Kak Dokter dan Kak Psikolog hari ini, Bang Ito. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih banyak Kak Dokter Aulia Nur Fadilah selaku Kak Dokter Umum dari RSUD Syam Rabu dan juga Kak Doni Amli MPSI Psikolog selaku Psikolog Klinis RSUD Syam Rabu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Bertemu lagi di lain kesempatan kakak-kakak ya. Jangan bosan untuk kita undang di radio ya. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, baik mitra pendengar semuanya, itu tadi adalah talk show tentang harmoni pikiran dan tubuh yang merupakan kunci hidup seimbang dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Pikiran dan Tubuh Sedunia. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selama lagi Bang Itong, Kak Dokter dan juga Kak Psikolog menemani mitra pendengar semuanya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan mitra selama kurang lebih 60 menit dalam talk show spesial ini. Terima kasih banyak mitra pendengar semuanya. Bang Itong ada tambahan? Ya, sadar diri boleh. Oke, yuk sadar diri dan kenali diri. Begitu ya Bang Itong. Baik, terima kasih mitra pendengar semuanya. Kami bersama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam SBFM.